rumus kita, Pak, terhadap ulama, terhadap habaib, semua yang kita hormati sebagai simbol ilmu, cukup hormat. Jangan berubah menjadi apa? Kultus. Termasuk tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi mengatakan sembah saya. Tidak ada itu. Adam alaihissalam diutus ke dunia ini, dia ajak orang bukan menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu diutus Nuh alaihissalam, dia ajak orang bukan menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kultus-kultus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Ikhwanul Muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu saya muliakan. Hadir juga pagi ini bersama kita Ustaz Dr. Bakhtiar Siregar MPD. Mudah-mudahan ceramah ini ada yang koreksi nanti karena Ustaz Bakhtiar hadir di sini. Kalau bersalah-salahan sampaikan Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini pengajian kita yang ke-43. Udah lama ya. Apa maksud Ustaz? Maksud saya tak perlu ceramah lagi, udah banyak ilmunya. Udah 43 kali. Masya Allah, terasa. Berarti lebih 2 tahun itu ya. Udah hampir 3 tahun Ustaz ya. Sebentar lagi. Iya, lebih ya. Bayangkan kali sebulan. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, apa katanya? Ini di surah Al-Baqarah ayat ke-34. Kalau mau lihat Al-Quran boleh. Sudah hafal silahkan. Saya yakin sudah hafal semua ini ayat ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Populer. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu ayatnya. Dan renungkanlah. Suka renungkan, bukan ingat, renungkan. Ketika kami berfirman kepada para malaikat. Menerjemahkannya para malaikat. Itu lain dia. Dalam bahasa Indonesia, malaikat itu dianggap mufrad atau satu. Sebenarnya bukan. Jamak artinya. Sama dengan ulama di dalam bahasa Indonesia, itu artinya satu. Padahal artinya itu banyak. Selalu saya sampaikan, sering begitu itu. Lain kata Al-Quran, lain kita bilang. Itu masih lumayan. Ada yang lebih parah dari itu. Lain disuruh Al-Quran, lain kita kerjakan. Nah, itu pula lebih sering lagi. Itulah guna mengaji ini, supaya kita apa? Sesuai dengan Al-Quran. Tarik-menarik itu. Apa kata Tuhan? Sujudlah kamu. Jadi nerjemahkannya kamu. Jangan kau. Kalau kau sendiri. Kalau kamu, banyak. Banyak. Kepada sujud. Maka mereka pun sujud. Para malaikat itu. Tetapi iblis enggan dan angkuh. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk kelompok yang kafir. Ada itu diterjemah saya lihat. Termasuk orang-orang yang kafir. Saya ganti terjemah. Karena iblis itu apa? Bukan orang itu. Di Medan lain pula itu. Bukan orang itu kata. Jadi kasar pula kan. Bukan orang. Nanti kita lihat apa itu iblis. Apa itu iblis. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masih ingat ya kajian ayat 33 itu kan. Di situ dulu Adam alaihissalam diajarkan nama-nama dan fungsi-fungsi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kesimpulan dari kajian itu bulan lalu,
Karena Tuhan mengajarkan kepada Adam nama-nama dan fungsi-fungsi, apa yang terjadi kepada Adam? Dia menjadi orang yang berilmunya. Apa ilmu yang paling terasa saat ini? Saya selalu jawab, teknologi. Itulah dia, Pak. Teknologi. Makanya orang bisa tidak terlibat di dalam ilmu tauhid. Itu kalau bahasa modernnya itu, Bakhtiar dalam filsafat namanya itu beyond. Ilmunya itu dianggap nggak penting, beyond. Tauhid tidak dipelajarinya, fikih tidak dipelajarinya, filsafat tidak dipelajarinya, tapi dia tidak bisa lepas dari kereta beat. Tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekarang tidak punya kendaraan di rumah, minimal sepeda. Kenapa begitu? Karena puncak dari ilmu yang tertinggi itu di abad kita ini, teknologi. Itulah dia. Apa itu Ustaz teknologi? Semua yang memudahkan manusia, itu arti teknologi. Semuanya. Tadi bapak-bapak yang keluar duluan dari masjid, naik kereta. Dulu dia jalan kaki, sekarang naik kereta. Jadi mudah kan? Teknologi. Ini saya ceramah ini, kalau nggak ada ini mic, pelan suara saya. Sekarang saya ngomong pelan jadi kuat, jadi mudah saya ceramah. Namanya ini teknologi. Dulu kalau ngundang ustadz ceramah, datangi rumahnya. Oh, payah itu, sohan dia. Sekarang WhatsApp aja. Mudah, teknologi. Oh, dulu ngirim tulisan susah segala macam. Tadi malam saya WA aja Ustadz Sakti, ini makalahnya. Mudah, teknologi. Itulah puncak ilmu sekarang. Nah, ketika Adam alaihissalam diajarkan fungsi-fungsi itu, puncaknya sekarang teknologi. Nah, karena dia punya ilmu, disuruh sebuah malaikat sujud kepada dia. Kenapa begitu? Orang yang berilmu naik derajat. Saya kasih contoh sederhana ya Pak. Sederhana saja tentang yang begini-gini. Orang yang berilmu naik derajat. Kalau ibu sakit, pergi ke rumah sakit. Sama siapa ibu gantungkan harapan? Dokter. Kenapa itu? Dia punya ilmu. Nah, itulah naik derajatnya orang berilmu itu. Jadi jangan dibilang saya orang berilmu naik derajat. Buktikan. Ya itu buktinya. Buktinya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Adam alaihissalam mempunyai ilmu, malaikat disuruh ngapain ke dia? Sujud. Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Bapak Ibu sekalian, carilah ilmu. Cari ilmu. Supaya derajat kita apa? Salah satu caranya bagaimana Ustaz? Inilah dia yang disebut Ustaz Bakhtiar tadi. Datangilah apa? Majelis-majelis macam seperti inilah. Ada pula lagu saya dengar sekarang ini. Ada lagu. Yang penting uang. Tidak perlu pakai baju putih, rapi kalau uang tak ada. Tidak perlu juga ilmu kalau uang tak ada. Saya ujilah mahasiswa saya di kelas. Saya tanya yang perempuan-perempuan itu. Kalian pilih mana? Saya bilang. Ada seorang hafiz Al-Quran. Bajunya kuning campur-campur putih lah. Apa yang dicuci? Pas dicuci campur-campur warnanya. Orang dicampurnya di satu tempat semua. Naik sepeda. Hafiz Quran, bajunya warnanya tak jelas, naik sepeda. Rajin sholat, soleh. Satu. Yang kedua, pakai dasi, kerja di bank, 50 juta sebulan, naik mobil Camry. Dua-dua datang melamar. Pilih yang mana? Saya bilang sama siswi itu. Payah orang itu menjawabnya. Payah kali menjawabnya. Ada yang bilang di belakang, Ustaz. Saya pilih yang habis Quran. Kata kawannya di depan. Bohong dia itu Pak, katanya. Iya Bu, mana dipilih itu jadi menantu? Yang habis Quran naik sepeda atau yang kerja di bank naik mobil? Mobil kan? Kenapa itu bisa begitu? Tapi tadi udah cerita ilmu ini, nggak masuk juga berarti ceritanya ini kan? Duit. Ya, duit.
Memang hidup ini nggak perlu duit, tapi kalau nggak ada duit nggak bisa ngapa-ngapain. Betul itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di atas itu semua ada yang lebih penting. Apa namanya tadi? Ilmu. Ini mudah enak dibicarakan ini. Pas mengerjakannya itu tadi, itulah pilih menantu itu tadi. Sepeda atau mobil? Sepeda, mobil, sepeda, mobil. Itu payah itu memutuskannya itu. Ada jawabannya itu yang mudah. Pilih yang naik mobil itu, suruh menghafal Quran. Selesai itu kan? Mana lebih mudah? Pilih yang naik sepeda itu, suruh jadi orang kaya, atau pilih yang punya mobil itu, suruh ngapal Quran. Mana lebih mudah kerjanya? Alah, payahlah itu ceritanya. Ustaz, dari kapan bermasalah ilmu dengan harta itu? Dari dulu. Anak Nabi Adam itu persoalannya, makanya bunuh-bunuhan. Ya, harta. Satu, karena ilmu dia tinggi, saya kasihlah ini. Kurban saya ini yang bagus, kambing. Begitu. Satu lagi, pelit. Terakhir apa yang terjadi? Selek. Habis selek apa? Dibunuhnya kawan. Jadi jangan bilang persoalan duit ini. Sekarang yang perlu dari dulu itu masalah duit itu. Dari dulu. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dari dulu bermasalah. Nah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan. Orang yang berilmu dapat kehormatan. Tapi belum tentu dapat harta. Belum tentu. Bahkan di negeri kita ini. Ilmuwan jarang jadi orang kaya. Mana contohnya? Guru. Masih ada guru Indonesia ini 500.000 gajinya. Sebulan. Itu pun cairnya sekali 3 bulan. Apa itu? Ilmuwan. Begitulah penghargaan. Ilmuwan. Makanya kita susah untuk maju. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, penghargaan terhadap ilmu itu makin banyak di negeri kita ini. Supaya orang mengejarnya ilmu, bukan Camry tadi. Bukan mobil Camry tadi. Kita selalu duga bahwa dengan uang selesai masalah. Tidak benar itu. Kalau dengan uang selesai masalah, tidak banyak artis yang cerai. Duit ini Pak, tidak bisa jadi solusi. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ya. Siapa tadi yang disuruh sujud kepada Adam? Malaikat. Malaikat. Wa idh qulna lil malaikatis judu. Siapa lebih mulia, lebih sedikit dosanya, manusia atau malaikat? Malaikat. Malaikat tidak punya dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa bisa? Makhluk yang tidak berdosa, tidak maksiat kepada Tuhan, sujud kepada makhluk yang berdosa. Kenapa bisa itu? Jawabannya sekali lagi adalah ilmu. Ilmu jawabannya. Malaikat itu mulia, Pak. Kenapa dia mulia? Disebut dengan al-muqarrabin. Apa itu? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Wal malaikatil muqarrabin. Ada itu kan? Dekat. Tapi biarpun dekat dengan Tuhan, kalau kita punya ilmu, mereka disuruh sujud kepada kita. Masya Allah. Mulianya orang yang berilmu ini. Sekolahkan anak-anak kita ya Pak. Itu satu. Yang kedua, Pak Ustadz, apa itu sujud? Nah, sujud artinya menjatuhkan lutut, menjatuhkan jidat. Itu artinya. Secara sederhana. Apa itu? Begitu kan sujud kan? Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, sujud itu artinya penghormatan. Nah, yang dilakukan malaikat itu sujud ibadah atau penghormatan? Penghormatan. Bukan sujud kultus. Ini juga penting. Ini berbahaya. Hormat dengan kultus lain. Guru, ustadz, kiai, profesor, doktor, jangan semuanya itu wajib dihormati. Wajib. Tapi cukup meniru penghormatan yang dibuat malaikat kepada Adam yang berilmu. Jangan berubah jadi apa? Kultus. Jangan berubah itu. Ustaz, apa rupanya kultus itu? Penghormatan yang berlebihan tanpa memakai akal sehat. Pernah nengok orang begitu, Pak? Jangan bilang begini, karena dia guru, aman semua. Enggak aman itu. Enggak aman itu. Kalau apalagi dulu di zaman COVID-19, hati-hati kalau betul ya cerita-cerita COVID itu. Hati-hati.
Jadi rumus kita Pak terhadap ulama, terhadap habaib, semua yang kita hormati sebagai simbol ilmu, cukup hormat. Jangan berubah menjadi apa? Kultus. Termasuk tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi mengatakan sembah saya, nggak ada itu. Adam alaihissalam diutus ke dunia ini, dia ajak orang bukan menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu diutus Nuh alaihissalam, dia ajak orang bukan menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kultus-kultus. Di zaman Nuh alaihissalam, disitulah mulai penyembahan berhala itu. Apa sebabnya? Kultus. Ada tokoh-tokoh Pak di zaman Nabi Nuh itu yang sangat dihormati. Meninggal tokoh-tokoh ini. Jadi karena masyarakat ini fanatik, dibuatnya patungnya. Sedih dia karena itu berhenti untuk dilihat. Tak nampak lagi. Terakhir apa? Sembah. Itulah mulai syirik. Nah, hati-hati sekarang ini. Apalagi Bapak Ibu mengkultuskan handphone. Itu lebih berbahaya lagi. Handphone aja mulai dari pagi sampai sore. Disembahnya handphone itu. Mana buktinya? Pas azan. Mana duluan? Main HP atau sholat? Dia tidak kultuskan guru. Yang dikultuskannya iPhone 15. iPhone 16. Hati-hati kita sekarang. Ini berhala aja sekarang apa? Internet inilah. Macam-macam di situ. Segala macam ada. Nah, Bapak Ibu. Sekali lagi. Hormat. Tidak boleh apa tadi? Kultus. Tidak boleh. Itulah enaknya beragama Islam ini, Pak. Tidak banyak yang perlu dikultuskan. Itu enaknya beragama Islam. Tapi Ustadz, nanti kan kita disuruh supaya hormat dengan tetangga. Supaya berterima kasih kepada orang yang ngasih duit kepada kita. Disitulah salahnya itu saya bilang. Ketika kita berterima kasih kepada orang yang ngasih duit kepada kita, jangan pernah niatkan karena dia ngasih duit. Ribet urusannya itu nanti. Jadi bagaimana Ustadz niatnya? Saya terima kasih sama kamu karena disuruh Tuhan melalui Nabi Muhammad. Selesai itu urusan. Mana dalilnya? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Selesai urusan. Problem kita sekarang ini, tahu Pak? Didikte-dikte sosial. Itulah masalah kita. Jadi asal orang berbuat begitu, kita mau begitu. Itu masalah kita itu. Padahal sangat jelas tuntunannya, jangan mau terpengaruh karena perbuatan dia ke kita. Jangan mau itu. Jadi Ustadz kalau dia senyum, saya balas senyumnya bukan karena dia. Bukan. Jadi kalau dia senyum, kita senyum karena apa? Disuruh Tuhan. Apa dalilnya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Senyum itu baik. Iya, membalas kebaikan orang yang kebaikan. Tetap lurus ke atas urusannya. Selesai kan? Jadi Ustadz kalau dilemparnya saya pakai bunga, lempar dia balik. Kenapa? Disuruh Tuhan begitu. Balas dengan seimbang. Ada yang lebih tinggi ada. Kalau kamu sabar lebih bagus. Sama juga perintah Tuhan dua-duanya. Simpel kan? Ini Pak, simpel dibicarakan ini. Pas mengerjakannya nanti, keluar dari masjid ini udah repot ini mengerjakannya. Keluar dari pintu udah repot. Ustadznya pun repot kali. Ini sebenarnya begitu teorinya. Supaya mudah. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, hormat. Dengan apa tadi? Kultus. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kuduskan dalam hidup. Supaya mudah. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kalian. Saya mau lebih rumit sedikit ya supaya bertambah ilmu kita, ya kan? Karena kalau ceramah itu tidak rumit, tidak ada ilmunya. Cuma lewat-lewat gitu aja. Enak didengar, lupa. Dalam teori komunikasi itu begini katanya. Ilmu agama itu kalau menyentuh hati cepat dapat, cepat hilang. Benar ya Pak ya?
Saya ajak, saya bisa buat ini nangis ini jamaah ini. Bisa. Saya buat nanti renungan pagi. Nangis semua saya buat ini. Tapi habis itu apa? Udah hilang. Hilang itu. Keluar dari masjid ini udah hilang. Karena di situ udah nampak yang ketawa-ketawa. Bertolak belakang. Di sini nangis, di luar ketawa. Hilang. Kenapa? Ilmu agama, kalau menyentuh hati, itu cepat hilang. Tahu Bapak Ibu, yang paling bertahan lama selain itu? Ini yang disentuh. Apa tadi? Pikiran. Tapi, lebih capek yang ini. Cuman bertahan dia lama. Yang ini, cepat tersentuh, cepat hilang. Nah, sekarang kita pindah ke sini dulu. Cocok? Cocoklah, supaya bertambah ilmunya kan? Pertanyaannya. Iblis bagian dari malaikat atau tidak? Iblis itu bagian dari malaikat atau tidak? Tidak. Dia sebut tadi, ketika kami katakan, sujudlah kepada malaikat. Kemudian mereka sujud, kecuali, nah, di dalam kajian bahasa Arab, boleh itu, nggak apa-apa itu. Kita gas saja ya. Ada yang disebut namanya istisna muttasil. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah Ustaz? Kapan? Barusan. Kan udah dengar tadi. Barusan. Ada satu lagi. Satu tadi. Apa namanya? Istisna muttasil. Ada satu lagi namanya istisna munqati. Kalau Bapak Ibu mengatakan iblis bukan bagian dari malaikat, illa yang di situ namanya istisna munqati namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Istisna munqati. Kalau disebut iblis bagian dari malaikat, illa yang di situ namanya istisna muttasil. Bagaimana menerjemahkannya itu dalam bahasa Indonesia? Saya kasih contoh. Semua mahasiswa saya datang kecuali si Ahmad. Istisna muttasil atau munqati? Berarti Pak, Ahmad itu bagian dari mahasiswa. Cocok, Pak Ustadz. Ini serius kan ilmu di ceritanya tadi kan, tidak boleh ceramah apa tadi kan? Nanti biar bisa Ibu ceramah bulan Ramadan di sini. Kalau saya bilang begini Pak, semua mahasiswa saya datang, tetapi si Ahmad tidak datang. Itu apa namanya? Muttasil, munqati. Oh, beda pendapat, dua ulama di sini. Dua mazhab sudah. Kalau saya ganti illa itu terjemahnya dengan tetapi, si Ahmad itu masih masuk mahasiswa saya atau tidak? Illa kalau saya terjemahkan kecuali, si Ahmad mahasiswa atau tidak? Mahasiswa. Kalau saya terjemahkan jadi tetapi, mahasiswa atau tidak? Tidak. Tidak. Karena tidak saya kecualikan dia, tapi saya negasikan. Jadi illa di situ terjemahnya kecuali atau tetapi. Bisa kecuali, bisa tetapi. Kalau begitu, iblis bagian dari malaikat atau tidak? Dua jawaban. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena istisnanya bisa ditafsirkan dua. Bisa istisna muttasil, bisa istisna munqati. Di mana itu penjelasannya? Tafsir Al-Kasyaf. Siapa penulisnya? Zarullah Zamakhsyari. Dia tulis begitu di tafsirnya. Nah, Pak Ustadz, penting nggak itu? Menurut saya nggak. Jadi ngapain kami capek? Biar seru aja. Pentingnya terputar kita di situ. Iya kan? Saya selalu bilang begini, Pak. Belajar tafsir itu. Kita bisa analisa setajam, sekuat, sedalam apapun. Tapi persoalan yang lebih penting bukan itu. Bagaimana supaya Al-Quran itu jadi petunjuk dalam kehidupan. Nah, yang tadi itu namanya olahraga pikiran. Petunjuk juga lah itu ya kan, supaya kita nggak ngantuk. Nah, itulah dia fungsinya. Tapi cukup enggak? Yang lebih penting menurut saya, tahu Bapak Ibu, jangan tiru iblis itu yang lebih penting dah. Itu kesimpulannya, udah diputar-putar tadi, kesimpulannya yang itu aja.
Terserahlah itu. Mau dia bagian dari malaikat, mau dia tidak, tak pala kafir gara-gara itu. Jadi mana yang betul Ustaz tafsirnya? Dua-dua bisa betul, dua-dua bisa salah. Mau istisna muttasil, munqati, bisa salah, bisa betul. Yang pasti betul yang mana? Ayatnya. Yang pasti betul yang mana? Ayatnya. Siapa yang menyalahkan ayatnya? Kafir. Yang menyalahkan tafsirnya bebas, tidak usah ditafsirkan pun tidak apa-apa. Wah, jadi aneh ceramahnya kan? Apa artinya iblis? Nah, ini pun nggak penting juga jadi nanti. Cuman supaya tahu Hawa, itu maksudnya tadi kan? Iblis ada yang mengatakan terambil dari bahasa Greek. Apa itu Greek? Yunani, ancient Greek. Yunani zaman dulu kuno, klasik. Dia sebut iblis itu terambil dari akar kata diabolos. Dari dua kata dia balein. Dia balein. Artinya itu dia artinya di tengah, balein artinya mempengaruhi. Gini dia. Saya berdiri di sini, satu lagi kawan saya berdiri di sini. Dia di tengah. Tahu ngapain dia? Melaga yang dua ini. Supaya ada kesalahpahaman dan berantem. Nah, itulah kerja dia. Apa namanya itu? Iblis. Biasanya orang penengah itu kan supaya mendamaikan. Kalau ini nggak lain, supaya berkelahi. Nah, itu nanti. Satu. Tapi saya kurang sepakat dengan itu. Udah jauh-jauh ke Yunani, nggak setuju juga rupanya. Sekarang kita balik ke bahasa Arab. Iblis bisa jadi terambil dari kata ablasa. Bisa juga dari kata balasa. Itu ibu yang belajar kaidah bahasa Arab. Kalau ablasa itu namanya sulasi mazid fihi harfun. Benar ya Bu ya? Kalau balasa namanya sulasi mujarrad. Benar ya? Kalau salah koreksi ya Ustaz Bakhtiar ya. Itu istilah-istilahnya dalam kaidah bahasa Arab. Ablasa artinya itu putus asa. Sekali lagi, ablasa artinya apa? Putus asa. Kalau balasa artinya tidak ada kebaikan. Sekali lagi. Ablasa artinya putus asa. Balasa artinya tidak ada kebaikan. Nah, nampaknya di dugaan saya ini, nampaknya yang benar iblis itu terambil dari kata balasa. Artinya tadi tidak ada kebaikan. Itu sebabnya, ini pandangan saya aja ini, betul atau tidak juga. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris iblis itu devil. Devil. Itu dipisah, digabung dari dua kata. Do, apa artinya? Mengerjakan. Evil artinya keburukan. Berarti do evil, mengerjakan keburukan. Itulah dia, tidak punya kebaikan. Balasa. Berarti iblis itu semua yang dilakukannya buruk. Tidur pun dia buruk. Ada orang begitu Pak di dunia ini. Pas nggak jumpa dia nggak ada masalah. Pas ketemu dia banyak masalah. Itu namanya itu balasa. Coba tengok dulu kawan di sebelah, ada nggak yang begitu-gitu? Aman dari pagi sampai sore. Pas malam ketemu dia bertambah masalah hawa. Nah, itu devil. Itu satu ya. Itu dari segi sosial. Tapi nampaknya ada ditulis Pak Quraisy, ablasa artinya itu putus asa. Ada di Al-Quran, fa'idhahum mublisun. Sehingga mereka itu putus asa. Maksudnya, kata Zamakhsyari, satu-satunya makhluk di dunia ini yang putus asa untuk masuk surga, siapa itu? Iblis. Benar itu kan? Kenapa dia putus asa? Ada kontrak dulu dengan Tuhan, boleh kamu rayu Adam. Iya kan? Boleh kamu rayu Adam, tapi kamu akan masuk neraka dengan orang yang berhasil kamu rayu. Berarti dia sudah keluar SK-nya masuk neraka jahanam itu. Iya, sama dengan tabbat yada abi lahabiu. Sama, Abu Lahab, iblis udah punya SK itu. Masuk neraka. Makanya dia mubulis, ablasa. Apa artinya tadi? Putus
asa. Ada orang yang putus asa di sini, Pak. Ada. Jangan. Selalu berharap kita ini masuk surga. Karena kalau kita yang sholat ini tak masuk surga, bagaimana dengan yang tenggen-tenggen itu? Di mana pula orang itu nanti? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan iblis karena sifatnya yang buruk itu dua. Satu, dia sudah buruk mengajak orang lain kepada keburukan. Nah, itulah bedanya. Ada orang yang buruk, dia hancur sendiri. Itu bukan iblis. Tapi kalau sudah buruk dia, diajaknya orang, tidak ada kebaikannya itu lagi. Namanya itu apa? Iblis. Coba cek dulu kawan-kawan kita. Ada yang mabuk-mabuk sendiri aja. Ada yang mabuk ngajak iblis. Yang kedua, iblis ini Pak, suka membuat kita putus asa. Putus asa. Tidak ada harapan. Nah, caranya itu begini dibuat. Dia ingatkan kita penyesalan di masa lalu. Kan banyak penyesalan kita Pak di masa lalu kan. Coba renungkan nanti, banyak kali penyesalan. Dulu kok aku buat gitu ya, kenapa nggak aku ganti pakai ini ya? Seandainya dulu, itu sampai malam nggak selesai itu Pak. Sampai hari kiamat pun nggak siap itu. Tahu nanti apa yang terjadi itu? Bapak Ibu masuk kamar, telungkup di bantal itu. Seandainya, sekiranya, umpamanya, jikalau dulu tak aku buat begitu, tak akan begini. Itu iblis itu. Dibuatnya kita ingat yang dulu-dulu yang kita sesali. Satu. Yang kedua, dibuatnya kita takut tentang masa depan yang jauh yang belum terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian. Di Al-Quran disebut begini. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Menerjemahkan ayat itu begini. Mereka tidak takut. Khawfun takut. Tidak takut dengan masa depan. Nah, tadi kan kerjaan iblis itu. Tidak takut dengan masa depan. Walahum yahzanun. Tidak bersedih dengan masa lalu. Itulah dia. Caranya bagaimana? Sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya ada pesan. Ada di tafsir Sufi itu begini Pak, ditulisnya. Hei manusia, supaya kamu tidak putus asa, jangan terlalu melihat ke masa lalu. Karena di sana banyak kenangan buruk yang pasti kamu sesali. Banyak. Saya pun banyak kenangan buruk saya sesali. Dan jangan terlalu melihat ke masa depan, karena di sana banyak kepastian, ketidakpastian yang kamu takut. Banyak kali di depan sana. Jelas. Kata dia, selalu hadapkan wajahmu ke atas. Karena di sana ada Tuhan yang memberikan ketenangan. Apalah itu Pak? Sholat. Sholatlah itu ujung-ujung. Kalau tak sholat, masuk iblis. Diapainya kita tadi? Diingat-ingatkannya masa lalu yang buruk, ditakut-takutinya masa depan yang tak pasti. Solusinya, sholat. Sholat kita. Karena pas sholat itu, kita baca di situ, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Tak kami sembah masa lalu, biarpun ada mantan di sana banyak, jangan sembah-sembah itu lagi, mantan-mantan itu. Buang dia ke sampah, ke tong sampah, pada tempat. Dan jangan sembah-sembah masa depan. Ada pelakor, ada senior, jangan sembah-sembah itu lagi. Pada Allah kita mengharap. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Saya kira Pak, itulah supaya dapat ketenangan dalam hidup ini. Nah, setelah tadi capek pikirannya dibongkar-bongkar sana sini kan. Banyak lagi yang lain-lain. Misalnya, Ustaz, iblis itu tercipta dari apa? Nah, nanti kita kaji itu. Dari cahaya, sinar, apa bedanya itu Ustaz? Sinar sama cahaya. Panjang lagi ceritanya itu nanti. Itu mobil itu lampunya bersinar atau bercahaya? Wah, panjang lagi. Nantilah itu. Udah lewat 1 menit Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Bisa mengganggu dua dalam diri kita. Apa tadi? Mengganggu pikiran, mengganggu hati. Ini harus ya apa ini? Diganggu dua-dua ini. Maksudnya itu disehatkan. Jangan tidurkan ini, jangan tidurkan ini. Nanti kita anggap baik-baik saja hidup ini, supaya sudah banyak masalah. Caranya dengan datang mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian.
banyak yang belum bisa saya jelaskan. Boleh ditonton di YouTube dan juga boleh dibaca makalahnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.